Jamaah sholat zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini hari Rabu, tepat tanggal 7 daripada bulan Muharram. Artinya kita sedang berada di salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira 3 hari ke depan, hari ini Rabu tanggal 7, Kamis tanggal 8, Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10 atau yang disebut dengan 10 Muharram, yang populernya disebut dengan hari Asyura. Dalam kitab yang saya pegang ini, kitab Nihayatus Zain karangan Imam Nawawi, seorang ulama fikih dari Indonesia. Beliau sampai disebut Nawawinya Indonesia karena cerdasnya beliau, membuat Indonesia populer di Arab Saudi. Salah satu adalah karena kemuliaan beliau. Di dalam kitab ini Nihayatus Zain halaman 196 dikatakan wa nukila an ba'dil afadil, dinukil, dikutip dari sebahagian orang soleh, para ulama, annal a'mala fi yaumi asyura 12 amalan. Sesungguhnya ada amalan-amalan yang harus dan bisa kita lakukan pada hari Asyura sebanyak 12 amalan. Jadi nanti hari Sabtu mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 12 amalan yang harus kita kerjakan. Sebelum saya sampaikan bahwa amalan yang 12 ini ada yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga amalan para ulama. Jadi ada hadisnya, hadis khusus, ada juga hadisnya, hadis umum, boleh dia dipakai karena hadisnya umum. Langsung saja yang pertama dari yang 12 ini, salat wal aula an takuna salat tasbih. Yang paling baik kita lakukan yaitu salat tasbih. Jadi pada hari Sabtu boleh nanti dimulai dari malam Sabtu, karena awal tahun baru itu maghrib. Jadi maghrib Jumat maghrib itu sudah masuk 10 Muharram, hari Asyura. Jadi boleh kita mengamalkan sholat tasbih itu malam Sabtunya, boleh juga siang Sabtunya. Cuman kalau malam lakukan dia 2 rakaat salam. Kalau siang langsung 4 rakaat 1 salam, karena sholat tasbih itu 4 rakaat. Lakukan perintah para ulama, kalau bisa setiap hari sholat tasbihnya. Tak bisa seminggu sekali, tak bisa sebulan sekali, tak bisa setahun sekali, tak bisa minimal sekali seumur hidup. Ini pula yang dipilih orang, yang sekali seumur hidup pula yang padahal pilihan lain banyak, tapi yang diambil sekali seumur hidup lah yang diambilnya ya. Jangan ambil yang itu, minimal sebulan sekali atau setahun sekali. Yang kedua, wassaum, puasa. Ini ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa puasa pada hari Asyura itu mengampunkan sanatal madiyah, 1 tahun dosa yang telah lalu. Maka upayakanlah puasa Asyura. Cuman paling baik di hari Jumatnya sudah puasa kita ya. Karena Nabi katakan la in aishtu ila qabil la asuman at-tasi' wal asir. Andai aku hidup nanti bulan Asyura tahun depan,
bulan Muharram tahun depan, aku akan mempuasakan tanggal 9 dan tanggal 10, Tasu'a dan Asyura yang puasa. Boleh puasa Jumat, hari Jumat, karena sesudahnya kita puasa. Kecuali sebelum hari Jumat, sesudah hari Jumat kita tak puasa sunnah yang tidak ada alasan lain, maka tidak dianjurkan. Puasalah pada hari itu. Yang ketiga, as-shadaqatu, sedekah, banyakkanlah sedekah pada hari Asyura itu. Utamakan melakukannya subuh Asyura, pas sholat subuh. Jadi siapkan duit mau sholat subuh. Kota infak kita mana Pak? Ada di luar kan? Ada di luar. Tahu usah banyak-banyak, 1 juta ya cukup tuh. Satu orang 1 juta, yang hadir ini 1.000 orang. Kalikanlah berapa? Cukup tuh Pak. Karena ada hadis khusus yang menyuruh kita berinfak. Jadi didoakan oleh malaikat orang yang berinfak pada subuh. Allahumma atini munfiqan khalafa. Jadi pagi-pagi itu berikan balas langsung ya Allah, kata malaikat. Kita dapat doa malaikat kalau berinfak di subuh hari, bersedekah di subuh hari itu. Kemudian at-tawassu 'alal 'iyal. Ini juga ada perintahnya, mengistimewakan keluarga pada hari Asyura. Kita puasa hari Sabtu itu Pak, insyaallah 3 hari ke depan. Mengistimewakannya mungkin dengan buka bersama di luar. Mungkin buka bersamanya di rumah makan Pak Nurdin misalkan. Mungkin buka bersamanya di Pondok Patin misalkan. Mungkin buka bersamanya di Subtunjang Pak Kumis misalkan, di ujung Sudirman tuh Pelita Pantai itu. Pokoknya mengistimewakan. Sebagai seorang suami, istimewakan istri. Sebagai seorang istri, istimewakan suami. Sebagai orang tua, istimewakan anak. Sebagai anak, istimewakan orang tua pada hari Asyura tersebut. Nabi katakan, man wassa ala yalihi yawma Asyura wassa'allahu lahu yawmal qiyamah. Siapa yang mengistimewakan keluarganya pada hari Asyura, nanti Allah istimewakan dia di hari kiamat. Kalau kita sepakat ingin dapat keistimewaan dari Allah, istimewakanlah keluarga kita. Di hari Asyura itu kalau masuk sekolah, ada anak kita yang sekolah masuk pula hari itu walau 1 jam, walau setengah jam, kan? Atau kasihnya jajan biasa, kasih belanja jajan anak itu 10.000, kasih dia agak 500.000 satu hari itu. Tidak dapat segitu Ustaz. Tidak harus segitu, tapi lebihkan dari biasa. Bapak ibu-ibu yang di belakang kalau biasa masak yang santai-santai, yang biasa-biasa, khusus hari Asyura itu karena memuliakan suami dan anak, masak masakan paling enak. Kalau yang paling enak itu pucuk ubi dengan sambal terasi, itulah masak. Karena itu yang enak menurut dia, bukan harus mahal. Pokoknya istimewakan. Saya biasa seperti itu kalau hari Asyura bawa anak istri di tempat-tempat istimewa. Kemudian selanjutnya al-iltisal, mandi taubatlah pada hari Asyura itu. Selanjutnya ziaratu alimis saleh, menziarahi orang soleh. Kalau ada di lingkungan kita ini orang soleh, minimal datanglah minta doa kepada orang soleh tersebut ya. Atau datang sekedar bersilaturahmi. Beberapa waktu yang lewat dengan Ustadz Almat dan Ustadz yang lain, termasuk yang dibaca oleh Ustadz Mukhlisin, dianjurkan kita tuh bercita-cita atau mewasiatkan kepada keluarga, andai saya mati dikuburkan di dekat orang soleh, di samping orang soleh. Karena orang soleh itu diziarahi orang, satu pasti dia berdoa. Yang kedua, orang soleh itu kita dapat berkah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berharap mendekat masa meninggalnya, aku ingin dikuburkan di samping Rasulullah. Ya, tabaruk, beliau ngambil berkah dari ada orang soleh. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling soleh. Jadi yang di sini apa? Menziarahi orang soleh. Kemudian ayadatul marid, menjenguk orang sakit. Selanjutnya mashu ra'sil yatim,
mengusap kepala anak yatim. Jadi hari Asyura itu usap kepala anak yatim. Informasi saja Bapak Ibu sekalian, ada Kapolsek di Pekanbaru ini, dulu dia Kapolsek di Ujung Batu, dari Ujung Batu pindah Kapolsek di Tampan, sekarang Kapolsek di Senaplang. Kari Hamzah, Bapak Kari Hamzah di Tonga ya. Beliau itu setiap hari Asyura itu mengundang anak yatim. Jadi salah satu amal yang paling bagus itu mengundang anak yatim. Itu istimewa sekali. Dan itu tiap tahun beliau lakukan. Luar biasa sekali. Tiap tahun beliau lakukan. Dan istimewa juga beliau itu berselawat kepada Nabi satu hari satu malam itu 3.000. Bulan Ramadan kemarin setiap malam 5.000. Tapi di luar Ramadan 3.000. Ada selawat kita 3.000 sini Pak. Kalau cocok rasanya Kapolsek banyak selawatnya kan. Tak nyambung cerita itu. Tetapi khusus yang satu itu luar biasa sekali. Beliau setiap hari Asyura undang anak yatim ke kantor. Jadi istimewakan mereka. Jadi patut kita lakukan pada hari Asyura itu mas'hu ra'sul yatim. Kemudian al-iktihal, bercelak itu hukumnya sunnah. Bercelak yang ada di mata itu. Tapi kalau bapak-bapak biasa tak pakai celak, jangan pakai celak. Ya, nanti macam bencong lah nampaknya kan. Taklimul azafir, potong kuku pada hari Asyura. Kemudian qiraatu suratul Ikhlas al-Famarrah, membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Yang terakhir wasilaturrahim, bersilaturahim. Jadi ini 12. Di sini di dalam kitab ini waqad waradatil ahadits fis shaum wat tawassul 'alal yad. Di antara yang 12 ini yang ada hadisnya cuma 2, yaitu puasa dan mengistimewakan keluarga pada hari Asyura. Jadi kalau Bapak Ibu tak mau mengamalkan yang 12 ini, minimal amalkan yang 2. Tapi saran saya tak bisa mengamalkan 12, 11. Tak bisa 11, 10, baru 9, 8. Jangan langsung satu puasa aja deh, tidak. Tapi ada pilihan-pilihan yang banyak. Sama-sama kita muliakan pada hari Asyura yang akan datang 3 hari lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan dari Allah pada hari kiamat nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.